Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Dianita Indrawati. Saya guru kimia analisis di SMK SMTI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021 dengan materi analisis senyawa tembaga secara atomic absorption spektrofotometri. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, apa kabar nih hari ini? Iya, alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober bertemu lagi dengan Bu Dianita untuk belajar instrumentasi AAS. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar diberi kemudahan, kelancaran, serta manfaat dari apa yang kita dapatkan hari ini, silahkan. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa dan percaya masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Amin. Ya, terima kasih. Nanti apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian hari ini, besok, dan seterusnya. Seperti itu ya. Amin. Untuk mengetahui apakah hari ini komplit datang semua atau ada yang berhalangan, akan Ibu presensi terlebih dahulu ya. Silahkan nanti yang saya sebutkan namanya dijawab dengan siap semangat. Gitu ya. Oke. Yang pertama Mas Ananda Raihan Saputra. Siap, semangat. Ya. Mbak Anggun Indah. Benita Ivan Palupi. Ya, sip, bagus. Terakhir ada Muhammad Adnan Atta. Alhamdulillah, berarti ini rombel 1 semuanya hadir ya. Meskipun kita masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya, yang tentunya agar terhindar dari COVID kita harus jaga selalu 5M. Semoga nanti kita seterusnya bisa terhindar dari virus COVID-19. Amin. Hari ini nanti kita akan belajar analis instrumentasi AS. Lebih kepada topiknya adalah analisis CU dalam sampel air minum, kemudian nanti menggunakan AAS. AAS itu singkatannya apa sih? Ada yang mau tahu? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Boleh. Mbak Anggun.
Kalau bahasa Indonesianya adalah SSA, spektrofotometri serapan atom. Nah, kenapa sih kita harus bingung-bingung atau pusing-pusing belajar AS atau instrumen? Kita sebagai analis kimia itu nanti kalau lulus itu disiapkan siap kerja gitu ya, siap kerja di industri atau di bidang lain yang berkaitan. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah belajar AS di sekolah, bisa tahu prinsipnya, kemudian bisa mengoperasikan alatnya, itu nanti kalau misalnya kita kerja, kita bisa langsung menggunakan, atau misalnya tidak sama persis, tapi sudah pernah menggunakan, itu nanti pasti akan beda daripada belum pernah pegang sama sekali. Pemakaian AAS ini luas. Jadi seperti di industri makanan dan minuman, itu misalnya nanti di AMDK seperti yang akan kita bahas. Nah, itu nanti bisa mengetahui cemarannya, logam beratnya apa saja bisa. Di industri kosmetik, di lipstik, nah itu kan bisa kita tahu kandungan timbalnya itu apakah ada atau tidak. Karena nanti kalau misalnya di dalam lipstik itu mengandung bahan cemaran, otomatis kan itu dipakai ya, dipakai di bibir ya, itu nanti kan bisa menyebabkan suatu efek yang berbahaya bagi kesehatan. Yuk Mas Jordan. Oke. Bisa lanjut? Ya. Ini kan kalian sudah tahu manfaatnya. Jadi kalau sudah tahu manfaat, kenapa kok kita harus belajar AS? Menjadi lebih bersemangat atau menjadi tambah malas? Iya, menjadi lebih bersemangat ya. Kalau melihat gambar di atas, itu kan ada dua bagian, atas dan bawah. Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mas Beni. Spektrofotometer tersusun atas sumber cahaya, spektrometer, tempat sampel, detektor, serta rekal. Sedangkan AS terdiri atas sumber lampu, tempat sampel, spektrometer, detektor, serta rekal. Iya, betul sekali ya. Apakah ada perbedaan di antara spektro dan juga AS di situ? Apa Mas? Ya, boleh Mas Beni. Kalau di spektrofotometer, monokromator lebih dahulu, setelah itu tempat sampel. Betul. Terus? Kalau di AS, tempat sampel dulu baru monokromator. Oke, betul. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian punyai, jadi nanti mulai dari menerapkan prinsipnya, kemudian menentukan kadar, dan juga membandingkan dengan standar baku mutu. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian nanti akan melaksanakan analisisnya. Mulai dari persiapan sampel, pembuatan larutan standar, pengoperasian, dan juga perhitungan kadarnya. Kemudian nanti yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis. Ini adalah agenda kita hari ini. Jadi nanti ada diskusi, kemudian praktek, ya nanti prakteknya analisis CU pada sampel AMDK, air minum dalam kemasan secara AS. Kemudian setelah itu presentasi, silakan nanti dipresentasikan hasilnya ya, apa yang udah kalian dapatkan. Kemudian nanti terakhir kita lakukan post test. Untuk ketuntasan minimal atau KKM itu adalah 75. Jadi nanti kalau misalnya memperoleh nilai di atas 75, berarti itu sudah lulus di mapel ini. Tapi kalau misalnya belum, kurang dari 75, berarti itu nanti akan dilakukan remedial. Jadi untuk memperbaiki pemahaman dan juga nilai. Semoga nanti bisa KKM semua ya. Ya, Ibu percaya kalian mampu dan bisa. Ini yang akan dinilai itu nanti ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Pembelajarannya kita masih pakai yang PBL. PBL itu adalah problem based learning. Jadi nanti kita akan menemukan masalah-masalah terlebih dahulu yang ada di lingkungan sekitar atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti selama proses pembelajaran itu kita cari solusinya, cari penyelesaiannya. Nah,
untuk menumbuhkan sifat kritis. Nah, kalian ini kita lihat dulu video ya. Silahkan nanti diamati videonya, kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti boleh dicatat tentang proses produksi AMDK di Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia atau ASPADIN. Nah, ini kan karena produk minuman ya, jadi sebelum melakukan kerja atau ini apalagi masuk ke filling room itu APD-nya harus khusus, masuk di tempat khusus juga, APD-nya juga harus steril. Gimana tadi setelah melihat video proses produksi tadi, menjadi ada wawasan ya, pengetahuan ya tentang bagaimana suatu produk minuman itu diproduksi oleh industri. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Boleh, Mbak Berliana ya? Oke, Mbak Berliana. Apa? Caranya kita menjaga hasil produksi AMDK itu gimana? Oh gitu, bagus ya. Bagaimana menjaga kualitas ya, kualitas dari produk AMDK. Bagus juga pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan boleh? Oke, Mbak Anggun ya, silakan. Standar atau peraturan yang dipakai untuk produksi itu apa? Untuk menjaga kualitasnya memakai standar apa? Oke, standar apa yang digunakan oleh perusahaan tertentu ya dalam menjaga kualitasnya? Dia harus otomatis harus tahu standarnya harus seperti apa untuk produksi ataupun untuk hasilnya, hasil produksinya. Oke, pertanyaannya bagus. Sebelumnya ini akan saya berikan sedikit teori dulu. Jadi tentang pengertian AS. Jadi AS di sini adalah analisis ya, analisis penentuan unsur-unsur logam. Sebenarnya semilogam pun bisa juga dianalisis berdasarkan penyerapan atau absorpsi atom-atom bebasnya dari unsur tersebut. Kemudian untuk prinsipnya, jadi sampel itu harus dalam bentuk atom. Kemudian atom bebas itu nanti akan mengabsorb cahaya dari lampu katodenya. Jadi karena tadi kan ada penyerapan radiasi ya oleh atom dari unsur tersebut. Kemudian banyaknya cahaya yang diserap itu nanti dihitung berdasarkan hukum Lambert-Beer. Kemudian prinsip yang terakhir itu adalah besarnya cahaya yang diserap itu nanti sebanding dengan konsentrasi. Jadi semakin banyak radiasi yang diserap, otomatis semakin akan semakin banyak atom yang menyerapkan. Otomatis kalau atom yang menyerap banyak, berarti konsentrasinya juga semakin besar. Itulah bagian-bagiannya. Jadi yang pertama di situ paling ujung itu adalah sumber radiasi atau sumber energi. Biasanya yang digunakan itu adalah lampu HCl ya, atau hollow cathode lamp. Kemudian yang kedua adalah tempat sampel, atau di situ bisa juga sering juga menyebutnya atomizer, karena nanti sampel itu dia harus diubahnya itu dengan cara nanti pertama sampel itu harus cairan itu nanti akan dihisap oleh pipa kecil masuk ke dalam nebulizer. Nebulizer itu adalah nanti dia mengubah sampel menjadi aerosol ya. Jadi semacam disemprotkan gitu aerosol, jadi ada udara dan juga cair gas ya. Gasnya dan ada cairannya itu. Nah, kemudian di nebulizer itu juga nanti bercampur dengan bahan bakarnya, bahan bakar yang dipakai. Jadi bisa misalnya udara dan asetilen, atau misalkan menggunakan yang propan atau oksigen. Nah itu nanti tergantung sumber bahan bakarnya dan juga suhu yang akan dicapai. Nah nanti setelah bercampur di situ, nah kemudian dia masuk ke burner. Nah burner itu dia adalah nyala ya. Nah jadi sebenarnya untuk atomisasi itu ada dua. Ada nyala dan non nyala, tapi ini yang kita pakai atau nanti yang ada di AS kita itu adalah tipenya nyala. Nyala itu artinya berarti
dibakar gitu ya, menghasilkan nyala. Nah, saya lanjutkan. Jadi tadi aerosol udah campur dengan bahan bakar, kemudian nanti dia disemprotkan ke nyala tadi, ke burner. Nah, di burner tadi dia atomnya itu gimana? Kebakar ya. Nah, saat terbakar dia akan membentuk atomnya. Nah, setelah membentuk atom di situ, barengan juga dia ditembak oleh energi tadi, ya radiasinya tadi. Nah, jadi pas dia jadi atom, kemudian dia ditembak. Nah, ditembak itu kan dia mendapatkan energi ya. Nah, energi itu digunakan untuk bertransisi, berpindah dari keadaan ground state menjadi eksitasi atau keadaan tereksitasi. Nah, nanti sama monokromator itu nanti dia fungsinya adalah memilah radiasi yang diterima di monokromator yang diteruskan. Karena nanti bisa jadi radiasi itu ada yang dari radiasi dari HCl atau radiasi dari pengotor, itu nanti ada juga. Di detektor itu nanti adalah fungsinya adalah dia menerima energi yang diteruskan tadi, kemudian dipindah ke dalam bentuk sinyal listrik. Nah, dari sinyal listrik, nah itu nanti masuk ke prosesor data atau read out. Nah, itu nanti mengubah atau mengkonversi sinyalnya tadi ke suatu satuan yang kita inginkan. Misalnya diubah menjadi ke satuan konsentrasi atau absorbansi, itu nanti bisa. Nah, kemudian untuk prosedur itu mulai dari sampling, kemudian adalah destruksi basah, menyiapkan atau membuat deret larutan standarnya, pembacaan dengan AS, kemudian perhitungan kadar, dan juga yang terakhir adalah membandingkan dengan standar mutu. Kita masuk ke pembagian kelompok. Oke, untuk kelompok 1 itu nanti ada Anggun dan Raihan. Kelompok 4 ada Jordan dan Berlian. Oke ya. Nah, tugasnya nanti apa saja sih di kelompok ini nanti? Nanti diskusi itu nanti adalah melengkapi LKPD ya. Di sini ya, nanti silahkan akan saya berikan dan juga nanti diisi. Kemudian praktek analisis CU seperti biasa, nanti prosedurnya akan kita lihat bersama, dan juga yang terakhir adalah presentasi. Silahkan duduknya sesuai dengan kelompoknya. Silahkan pindah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, silahkan. Oke, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke. Iya. Itu saya beri waktu untuk dibaca dulu dan diisi 10 menit ya. Silahkan nanti diisi ya identitasnya, jangan sampai lupa karena nanti ini juga dikumpulkan. Nanti setelah selesai itu nanti tolong dikumpulkan ke saya kembali. Kemudian nanti, nah ini adalah tujuan, prinsip, sistem, cara kerja, itu nanti silahkan dituliskan di sini. Oke, sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian nanti terakhir sampai di kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ininya secara umum. Secara umum ada 5 ya. Kemudian nanti fungsinya secara ininya aja, garis besarnya aja apa. Belum ya. Baku mutunya sudah ketemu? Berapa maksimalnya? 0,5 Oke, 0,5. Standarnya berdasarkan apa? SNI nomor 013553/2006. Ya, betul. Nah, ini adalah untuk pengoperasiannya ya. Itu adalah lampu katodanya ya. Nah, ini adalah tempat sampelnya ya. Nah, kemudian dinyalakan dengan menekan tombol sesuai tanda sampai apinya menyala. Nah, ini adalah untuk tempat sampelnya. Jadi dipastikan bahwa pipa kapiler itu masuk ke cairannya, kesedot semuanya gitu ya, terhisap gitu ya.
Jadi jangan sampai pipanya itu masih di atas tapi udah di on kan. Nah begitu seterusnya, mulai dari blanko sampai larutan standar terbesar. Sudah siap untuk praktek? Siap ya. Oke, silakan APD-nya dipakai. Ini maskernya sudah ya. Kemudian sarung tangan silakan dipakai. Jas labnya juga sudah siap. Belum kerja di lab, kita harus merasa nyaman dulu ya, merasa aman dulu di kita, sehingga nanti saat bekerja itu kita juga bisa yakin bekerja dengan benar, dengan nyaman, hasilnya nanti juga akan bagus. Jadi pastikan alat gelasnya itu sudah komplit. Kemudian pastikan meja kerjanya nanti bersih ya, tidak ada tumpahan. Kemudian nanti selesai juga bersih. Ditata dengan rapi. Pakainya apa? Pakai pipet volume. Oke, ini belangkonya ya. Sampelnya udah belum? Sampelnya belum. Oke, ya. Nanti larutan standarnya segera dibuat ya. Ya. Oke. Oh, ini mau buat larutan standar. Oke, ya. Nanti buat larutan standarnya yang teliti ya, karena ini kepekaannya tinggi. Jadi lebih teliti lagi. Ada kendala? Untuk mikropipet yang ini besar tuh 100-nya dimulai dari 10, ini 100 kan? Ya, jadi kalau di sini ini kalau 100 sama dengan 1000, berarti kalau 10 di sini artinya adalah 100. ya, betul 100. Kasih Bu. Oke. Sudah sampai tahap apa ini? Membuat larutan standar. Ini larutan standarnya udah semua. Sudah Mulai yang terkecil yang mana? 0,5. Terus? 1,5, 2, sama 2,5. Oke, berarti udah komplit ya. Blankonya sudah? Bangkunya sudah. Blanko sudah, sampelnya? Belum. Oh, sampelnya belum, berarti kurang sampel saja? Iya. Oke ya, sip. SOP-nya silahkan nanti dibaca ya, dilihat. Jadi sebelum mengoperasikan, pastikan kalian memperoleh SOP yang benar. Pertama, UPS ya, nyalakan dulu UPS-nya ini. Kemudian setelah UPS nyala, kita nyalakan blowernya dengan menekan tombol ini. Nah, blower nyala, terdengar suara dan juga diraba di sini. Nah, kalau sudah ada terasa angin tersedot ke sana, berarti itu blowernya sudah nyala, gitu ya. Kemudian lanjut hidupkan PC itu komputernya sudah ya. Kemudian hidupkan instrumen AS. Nah, ini ada beberapa tombol. Ini adalah tombol untuk menyalakan. Kemudian ini menyalakan instrumennya ya. Kemudian kalau ini untuk menyalakan nyala, dan ini adalah untuk mematikan nyala. Jadi saat ingin menghidupkan, kita pencet tombol on di sini. Nah, ini adalah lampu indikatornya. Jadi kalau misalnya lampu indikatornya sudah hijau, berarti itu artinya instrumennya sudah nyala. Oke. Untuk gasnya sudah dibuka ya di luar ya. Jadi nanti ini sudah bisa untuk digunakan. Seperti itu. Oke. Kemudian itu silahkan duduk. Kemudian nanti ikuti saja SOP-nya di sini, membaca sambil mengoperasikan komputernya. Oke, silahkan. Ya, pastikan namanya sudah betul. Analisisnya nama salah satu. Boleh. Jumlah sampelnya. Nah, ini jumlah sampelnya harus dibetulkan. Berarti jumlah sampelnya berapa? 1. Iya, jumlah sampelnya 1. Standarnya 5. Optimize lamp. Oke, jadi lampu yang menyala di sini karena tadi analisisnya CU, berarti hanya CU saja. Jadi nanti ini yang nyala bisa kadang di atas, kadang di bawah, itu nanti sesuai. Enggak geser. Dia nanti ada semacam prismanya ya. Jadi nanti di sini ada prismanya, jadi nanti memantul. Jadi mantul terus nanti tetap lurus. Jadi enggak yang muter gitu enggak. Nah, ini adalah lampunya tadi. Nah, ini bisa dilihat, jadi lampunya nanti sesuai dengan logamnya yang akan dianalisis. Nah, kemudian nanti untuk card target,
Ini nanti seperti ini. Jadi nanti lampunya tadi harus lurus, kemudian mengenai tandanya di sini. Nanti kita buka ya. Kita buka, kemudian dipaskan di atas burnernya. Nah, seperti ini. Berarti kalau sudah di atasnya, berarti ini sudah sesuai depan belakang. Boleh, silakan dicoba. Salah satu. Nah, silakan. Ya. Selangnya dicelupkan ke belangko. Oke, jadi ini adalah pipa kecilnya itu ya. Jadi nanti dia akan menyedot cairan, kemudian masuk ke nebulizer, kemudian masuk ke burner. Gitu. Oke, ini sudah siap. Selangnya sudah, kemudian tekan tombol ignite. Nah, tekan dulu ya. Silahkan nanti bisa diamati. Nah, kalau sudah nyala, baru dilepas. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang mungkin SOP-nya keliru atau ada yang terlewat, kemudian harus dimatikan. Nah, cara untuk mematikan nyala ini dengan memencet tombol merah ini. Nah, jadi bisa langsung dimatikan. Nah, lampunya sudah mati? Oke, jadi silahkan kalian nyoba untuk menghidupkan. Udah nyala? Oke. Ketiga. Oke. Nah, pastikan kecelup dulu ya. Oke. Adnan dan Benita. Yuk, kelompok selanjutnya, silakan duduk. Ditutup dulu yang, ya, kemudian diluruskan. Ditutup. Ya, sudah menyala ya. Oke, nyala, sudah berwarna. Kemudian setelah itu silakan.
Oke, prakteknya sudah selesai ya. Sudah selesai dikerjakan mulai dari preparasi sampai penghitungan. Kemudian silakan LKPD-nya yang belum lengkap dilengkapi dulu biar nanti saat presentasi bisa mempresentasikan hasil yang terbaik. Gitu ya. Silakan dilengkapi dulu, saya beri waktu. Sudah selesai untuk penyelesaian LKPD-nya? Oke. Ya, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan mengenai sistem peralatan AAS. AAS ada 5. Yang pertama, sumber sinar atau HCR. Tempat sampel. Setelah tempat sampel terdapat monokromator. Kemudian setelah itu terdapat detektor yang berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Yang terakhir yaitu pencatatan hasil atau komputer. Ya, silakan Mas Adnan. Apa bedanya nebulizer dan burner? Nebulizer merupakan nebulizer itu tempat sampel diubah menjadi bentuk aerosol atau kabut. Sedangkan burner itu tempat atom yang sudah terbentuk ditembak dengan sinar radiasi dari HCR. akan membahas pembahasan dan kesimpulan. Konsentrasi tembaga dalam sampel yaitu sebesar 0,0384, yang maka kalau dibandingin dari baku mutunya masih memenuhi standar, artinya sampel AMDK tuh masih bisa aman untuk dikonsumsi. Presentasinya sudah disampaikan oleh keempat kelompok ya. Sudah kita pelajari analisis AS. Nah, sekarang coba sebutkan poin-poin penting yang kita pelajari hari ini. Boleh angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Anggun. Ya. Analisis kadar CO dalam sampel AMDK dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan metode AAS. Ya, betul ya. Anita, apa? Oke, standar baku mutunya ya. Mas Arnan? Sampel diatopkan, kemudian disinari energi radiasi dari lampu katoda, kemudian atom menyerap energi dan berpindah ke keadaan tereksitasi. Banyaknya cahaya diserap dihitung berdasarkan volume Lambert. Oke, betul ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini, jadi prinsip analisis CU itu adalah sampel didestruksi kemudian diubah menjadi atom. Kemudian atom bebas yang terbentuk itu nanti akan mengabsorpsi cahaya dari lampu katoda sebagai sumber energinya. Kemudian banyaknya cahaya yang diserap tadi dihitung berdasarkan hukum Lambert. Kemudian prinsip yang keempat adalah besarnya cahaya yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi logam dalam larutan. Jadi semakin banyak konsentrasinya atau semakin banyak atomnya, otomatis cahaya yang diserap juga semakin banyak. Kemudian kadar CU-nya tadi semuanya di bawah ambang batas ya. Jadi memang aman sesuai SNI 013553 2006 tentang persyaratan mutu AMDK. Baik, selanjutnya adalah kita post-test ya. Silahkan ditutup dulu semua materi, silahkan dibuka handphonenya, nanti akan saya kirimkan link Google Form, silahkan nanti langsung dikerjakan di situ. Di Google Form-nya sudah saya kirimkan, sudah ya? Ya silahkan, saya beri waktu maksimal 10 menit, silahkan boleh langsung dikerjakan. Jadi itu ada pilihan yang nomor 5 dan 6, pilih salah satu saja, sedangkan yang lain boleh pilih lebih dari satu. Ya silahkan langsung dikerjakan.
Mbak Berliana sama Mas Jordan udah selesai? Ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ayo. Ya, silakan yang sudah selesai, silakan dikirim, kemudian nanti dilihat nilainya. Nanti silakan disebutkan ya. Mas Raihan berapa? 70, oke. Mas Jordan? 85. Oke, jadi yang mendapat nilai 85 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di atas KKM. Alhamdulillah, jadi nanti hanya akan saya berikan pengayaan ya. Untuk yang masih nilai 70 di bawah KKM, nanti akan dilaksanakan remedi. Nah, nanti untuk remedinya akan diumumkan selanjutnya. Begitu ya. Jadi ke berapa? 7 soal. Yang menyebabkan nilainya 85 ini apa nih? Alatnya? Alatnya kan ada deskripsi sama pemanasan. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi kan harusnya tetap dilakukan ya. Oke. Jadi harusnya tetap ada pemanasan, ada destruksi juga ada. Oke. Gak masalah, hanya salah di satu nomor. Ya. Kurang teliti ya. Oke. Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Hanya ada 2 orang, nanti bisa dilakukan remedi. Akan LKPD-nya dikumpulkan, akan saya minta untuk saya lakukan penilaian. Ya, nggak apa-apa. Ya, LKPD-nya saja. LKPD itu yang diisi. Sudah komplit semua ya? Ya baik, LKPD-nya sudah terkumpul, nanti akan saya nilai dan nanti untuk penilaiannya akan saya berikan di minggu depan. Oke, untuk hari ini sepertinya sudah saya cukupkan ya, sudah selesai semuanya. Untuk minggu depan kita akan analisis PB dan CD dalam sampel brokoli, jadi di dalam sayuran, seperti itu. Oke, terima kasih untuk semangat dan juga perhatiannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Ya, silahkan kita berdoa terlebih dahulu agar nanti sampai di rumah bisa dengan selamat. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nanti langsung pulang ya.